Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Jumat Masjid Jami'at Tauhid yang sama-sama kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Allah berikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam wa iman wa ihsan, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada saat nanti kita bisa mendapatkan sahabatul husna yang dijamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Jami'at Tauhid, sholat Jumat pada hari ini masuk pada jam 11.46 yang bertindak sebagai khatib beserta imam Al-Qadar Al-Ustaz Profesor Dede Nabiasa. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Muadzin yang pertama Bapak Jaya, muadzin yang kedua Bapak Ahmad Iman. Jamaah yang sekalian, seperti biasa kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kas pembangunan kas Masjid Jami'at Tauhid. Saldo kas pada minggu yang lalu sebesar Rp307.950. Kotak amal Jumat yang lalu Rp2.136.000. Pengeluaran operasional masjid satu minggu ini sebesar Rp1.620.000. Saldo akhir kas Masjid Jami'at Tauhid pertanggal 22 September 2023 sebesar Rp863.950. Untuk kas pembangunan Masjid Jami'at Tauhid sampai saat ini saya belum terima laporannya karena bendaharanya sedang ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga beliau di kantor beliau. Tapi ada infak yang masuk dari Ibu Jadinah Sulaiman Rp100.000, dari Bapak Mahyudin Dinanda Rp150.000, dan juga nasi bok berkah dari Ibu Kartika Dayansari di Singapura yang mana beliau sudah sakit. Mohon dibacakan seluruh baca sama jamaah sekalian untuk kesembuhan dari sakit beliau. Untuk itu kami mohon kepada jamaah sekalian, rasanya kita membacakan surah Al-Fatihah pada para penganut yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami'at Tauhid ini. Semoga Allah kabul apa yang menjadi hajat para donatur, dan juga seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah kita untuk almarhumah para tua kita yang telah berpelihara Allah, dan juga untuk orang-orang yang telah mewakafkan anaknya untuk masjid kita ini. Semoga Allah selalu kirimkan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhumah ala hadiniyah wa hadiniyah salihah wa rahmatin Nabi. Al-Fatihah. Selanjutnya ada undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW
18.30 sampai selesai. Lokasi acara di perkantoran Kecamatan Pamulang atau di alun-alun Pamulang, Tangerang Selatan, dengan penceramah Pak Habib Tindak bin Novel Jindan dan Kiai Haji Muhammad Sauki MT. Dalam ini datangnya dari Majelis Zikir dan Sholawat Al-Wafiq. Jamaah hadirin sekalian, DKM Masjid Jamiah Tauhid mengadakan tabungan kurban untuk Idul Kurban tahun ini, tahun 14 Hijriah, yang mana tahun-tahun yang lalu kita juga sudah mengadakan tabungan kurban. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan 3 ekor sapi dari tabungan kurban jamaah hadirin sekalian. Pada jamaah yang berkenan ingin ikut tabungan kurban bisa menghubungi koordinator Bapak Mehmet Sofia. Insyaallah beliau akan mendekat ke rumah bapak-bapak seminggu sekali. Bapak bisa menyampaikan dan tampil di bawah koordinator, nanti diisi, yang mana satu orang anggarannya 3.500.000 rupiah untuk tahun yang lalu. Semoga tahun depan juga masih sekitar itu. Jadi bapak-bapak yang mau ikut tabungan kurban, DKM menyelenggarakannya dan bisa menghubungi koordinator Bapak Mehmet Sofia. Sekali lagi kami mohon juga untuk bapak-bapak yang sekalian untuk mengisi slot terdepan yang masih kosong, dan juga sementara waktu mengaktifkan alat komunikasinya untuk berjalannya usulan sholat Jumat kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in fa ta'alul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasul as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah Jumat Masjid At-Tauhid yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan rahmat dan taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita dihadirkan di tempat yang mulia ini. Insyaallah kehadiran kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dorongannya adalah semata-mata karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib berwasiat bil khusus untuk diri khatib sendiri dan juga untuk saudara-saudara sekalian, ayo untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, ketaatan diri kita kepada Allah, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang muttaqi, yang benar-benar taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal. Baru kemarin tepat tanggal 12 Rabiul Awal kita mengenang kembali keagungan, kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
yang menyebutnya aja dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersalawat tentunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, tadi saya membacakan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan ayat 46, di mana kita diingatkan tentang keagungan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentang kemuliaan Rasulullah SAW, sekaligus tugas beliau. Makanya nanti kita, jika Allah takdirkan hadir di rumahnya Rasulullah, di makamnya Rasulullah, di Raudhah, kita sampaikan ya Rasulullah, atau assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidil mursalin, ya sayyidil anbiya'i wal mursalin, ya syafi'ul ummah. Sesungguhnya telah sampai dakwahmu ya Rasulullah kepada diri hamba. Saudara-saudaraku, kita lihat kembali bagaimana dakwanya Rasulullah, tugas risalahnya beliau disebutkan di sini ada 5 hal, 5 macam. Saudara-saudaraku, dan ayat ini diawali dengan kalimat ya ayuhan nabi, wahai nabi, hai Nabi Muhammad. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil rasulnya biasanya disebutkan dengan namanya. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan pangkat kenabiannya. Kenapa? Saking mulianya, di antara makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada seorang non muslim, dan ini sudah terkenal, dia memilih tokoh-tokoh dunia yang pengaruhnya paling besar, yang nilai pengaruhnya paling besar. Namanya Michael Hart. Beliau di dalam sebuah ruangan menyampaikan sekaligus menguji. Maka beliau memilih bahwa manusia yang terbaik, yang paling besar pengaruhnya tokoh dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang hadir protes, kenapa Muhammad? Kenapa Muhammad? Maka beliau kemukakan, ketika Nabi Muhammad SAW mengikrarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, hanya seorang diri. Kemudian ada yang pertama beriman kepada kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dialah istrinya Siti Khadijatul Kubra. Kemudian diikuti oleh keponakannya yang masih kecil, namanya adalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Kemudian diikuti oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian oleh pembantunya atau budaknya Zaid bin Harisah. Hanya 4 orang kata dia. Dari 4 orang ini, seorang diri beliau berdakwah menyampaikan tentang kebenaran Islam. Maka bertambah menjadi 10, bertambah menjadi 100, bertambah menjadi 1000. Dan engkau saksikan sekarang yang mengikuti ajaran
menjadi umat Nabi Muhammad tidak kurang dari 2 miliar di alam dunia ini. Kalau seandainya Muhammad itu seorang pembohong, tidak mungkin beliau mendapatkan pengikut yang begitu banyak. Dan bahkan mulai hari ini, ketika itu dia sampaikan, dari hari ini dan hari-hari berikutnya orang tetap akan berbondong-bondong menjadi pengikutnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk syahidan. Pertama, tugas beliau adalah syahidan, sebagai saksi telah menyampaikan ajaran Allah kepada kita semuanya. Sesungguhnya kita hadir salat Jumat karena dakwahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syahidan nanti kelak di akhirat, syahidan ala ummatihi bitablighi ilaihim, karena Rasulullah SAW menjadi saksi kepada umatnya setelah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya berikut sunnah-sunnahnya. Bahkan nanti di akhirat beliau akan menjadi saksi, dan beliau adalah pengikut yang paling banyak nanti, pengikut beliau yang paling banyak di antara nabi dan nabi yang lainnya. Bahkan beliau menjadi saksi ala sairil umam bitablighi anbiya'ihim. Beliau akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang pernah diutus ke muka bumi ini. Tidak kurang dari 124.000 nabi. Beliau nanti di akhirat kelak akan menjadi saksinya. Kemudian yang kedua adalah, selain beliau menjadi saksi, wa mubasyiran wa nadhira. Wa mubasyiran, beliau adalah pemberi kabar gembira. Saudara-saudaraku, bagaimana kita tidak bergembira ketika Rasulullah nyatakan kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku kelak nanti di akhirat dia akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, wa qila wa may ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, memang ada umatmu yang tidak mau? Maka Rasulullah menjawab, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, kepada ajaran-ajaranku, kepada syariatku, kepada risalahku, kepada sunnah-sunnahku, dialah kelak nanti akan menjadi penghuni surganya Allah. Adapun yang tidak menghidupkan sunnah-sunnahku, sesungguhnya dialah yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba lam yarani wa amana bi. Paling bahagia, kata Rasulullah, orang yang bertemu denganku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi ada lagi yang paling bahagia, paling bahagia, paling bahagia. Mereka tidak pernah melihatku, belum pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita selaku umat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wada'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, dan wa nazira, dan yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi siapa? Lil 'asi wal mukadzibina minan nar wa azabil khalq. Peringatan bagi mereka yang hidupnya diwarnai dengan kemaksiatan, meninggalkan kewajibannya salat yang 5 waktu. Ketika dia meninggalkannya, melalaikannya, sesungguhnya dia adalah melakukan kemaksiatan. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Ini salah satu nazir, salah satu pemberi peringatan. Siapa orang yang meninggalkan kewajiban salat yang 5 waktu dengan sengaja, apalagi dia mengingkari kewajibannya,
qad kafara jaharan, sesungguhnya dia telah terang-terangan kekufurannya, keingkarannya kepada Allah. Maka kalau orang ini adalah termasuk orang-orang minan nar, kelak nanti dia akan mendapatkan siksa api neraka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min azabik. Dan berikutnya adalah tugas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa da'iyan ila Allah bi iznih. Beliau menyampaikan ajakannya, menyampaikan dakwahnya untuk senantiasa kita taat kepada Allah. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ayo katakanlah tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia kelak nanti akan masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ini Rasulullah sudah menyampaikan dakwahnya ini kepada kita semuanya. Maka kita katakan dalam diri kita sami'na wa ata'na wa sirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi kehidupan kita. Dalam artian ajaran Rasulullah SAW terang benderang, amat sangat jelas. Al halalu bayyinun war haramu bayyinun. Yang halal itu jelas halal, yang haram itu adalah jelas halal. Wa bainahuma mutasyabihatun. Di antara keduanya adalah mutasyabihat, makanya jangan kita mendekati yang mutasyabih. Yang jelas-jelasan saja. Ajaran Rasulullah adalah kalimahnya sirajan munira, bagaikan lampu penerang. Saudara-saudaraku, kenapa tidak digambarkan sebagai matahari? Karena matahari ketika menjelang sore atau menjelang maghrib, maka lama-lama akan redup dan hilang cahayanya. Sedangkan lampu atau pelita yang terang benderang, ketika dalam kegelapan dia pasti akan senantiasa terus bercahaya, terus terang. Itulah ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, senantiasa beramal saleh, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qala azza wa jalla li wa lakum wa lisal muslimin muslimat wal mu'minuna fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin wa badala dinana ala saril adyanin wa arsyadana bil Qur'an ila tariqin maqsudin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasul al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شر قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم افتح مسامع قلبنا على ذكرك وارزقنا على طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا الله يا رب العالمين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفعا بهديك واتباعا بسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة